semua insan. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan siaran program Tahsin Tilawah pada pagi yang berkah ini, insyaallah di dalam tema Tahsin Surah Al-Balad kita akan melanjutkan Tahsin Surah Al-Balad di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya di antara ahlul Quran, di mana mereka semuanya adalah ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang pilihannya di dunia ini. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang masih Allah tetapkan di dalam diri kita semuanya, dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Dan pemirsa Insan TV, Tahsin Surah Al-Balad, ya, kita alhamdulillah sudah melewati beberapa surah di dalam Tahsin juz 30 ini. Bismillah kita akan menyelesaikan juz 30, dan sekarang kita masuk di Tahsin Surah Al-Balad. Kita akan langsung masuk ke seperti biasanya ke dalam materi. Saya akan sedikit menjelaskan tata cara membaca surah Al-Balad dan kesalahan yang sering terjadi di dalam ayat-ayat tertentu di dalam surah Al-Balad, dan kemudian kami akan berikan kesempatan kepada Anda yang ingin membaca Al-Quran surah Al-Balad, maka nanti kami persilahkan setelah penjelasan dari kami untuk menelpon ke nomor interaktif yang sudah tertera di layar kaca. Kemudian yang memiliki pertanyaan bisa dikirim ke nomor SMS yang sudah tertera pula di layar kaca. Baik, kita akan langsung membaca atau sedikit menjelaskan tentang tata cara membaca surah Al-Balad ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Ya. Ayat yang pertama di tahsin pada pagi hari ini ayat 10, ya. Wa hadainahun najdain. Baik. Wa hadaina dua harakat, hu ada bertemu dengan tanwin, afan dengan tasydid, maka ditekan nunnya. Setiap ada nun atau mim yang bertasydid, maka hurufnya ditahan dua harakat dan didengungkan. Hun najdain. Ada ya sukun sebelumnya harakat fathah, maka namanya madlin. Ya, madlin dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat boleh. Ya, dipilih salah satunya. Wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah. Ada qalqalah, falaqtaha, haknya bukan ha. Sering kali ini masih banyak yang terbalik-balik hak menjadi ha. Falaqtahamal 'aqabah, tak sukun, ya, tak marbutah yang disukunkan di akhir ayat itu hukumnya menjadi ha, ya, ha besar. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Baik, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam kata yang terpisah, maka hukumnya mad jaiz munfasil, dipanjangkan boleh 2, 4 atau 5 harakat, pilih salah satunya dan istiqomah sampai akhir. Setiap bertemu mad jaiz, maka kalau misalnya 2, 2 seterusnya, 4, 4 seterusnya, 5, 5 seterusnya, dan hitungannya adalah dengan ketukan boleh
atau dengan menghitung harokatnya a, atau dengan ketukan juga boleh ya, 1, 2, 3, 4 misalnya, atau dengan hitungan jari juga boleh, 1, 2, 3, seperti itu, sama aja. Baik. Wa ma adraka mal 'aqabah, fakku raqabah. Raqa, bukan raqabah. Banyak sekali menjadi kaf ketika membaca raqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Baik, au ada ta ya, ta termasuk huruf qalqalah dan dia juga huruf yang tafkhim, tebal. Jadi tafkhim, tebal dan dipantulkan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Ya, ada tanwin mim kemudian bertemu dengan za, ya ikhfa. Jadi ada nun sukun berarti di situ bertemu dengan za, maka di ikhfa ya. Yatiman dha maqa, ada qalqalah lagi, maqrabah, ra-nya ra tebal, dha maqrabah au miskinan dha matrabah au ya, nafasnya dialirkan sama kayak bismillah, au ya ditahan tadi 2 harokat dan diikhfakan, disamarkan, nadzamat rabah. Baik. Nah ditahan 2 harokat karena ada mim bertasydid. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Baik, ada mim yang bertasydid di awal tadi. Tsumma kana ditahan 2 harokat. Tsumma kana minal ladzina amanu, 2 harokat paling banyak ini. Ya, ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Haknya hak kecil, ra-nya tebal. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Baik. Kesalahannya di sini sering kita dapatkan watawassau, tidak boleh. Harusnya watawassau bis, baru yang bisnya yang bertasydid, bukan yang sebelumnya. Ulaika ashabul maimanah. U-nya tidak dibaca panjang karena ada sifar mustadir di situ, ada bulatan kecil. Tidak u. Ula adalah mad wajib muttasil, huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi panjang 4 atau 6 harokat. Ulaika sa-nya tebal, bukan ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Baik. Biayatina hum ashabul mash'amah. Tidak boleh mash'amah. Ya, sama kayak minasyaitan. Mash'amah, nafasnya dia selain tafasyid dia juga hamas. Jadi nafas udaranya menyebar dan mengalir. Mash'amah, ya tidak boleh ditahan. Alaihim narum muqsadah. Ya. Baik. Kira-kira seperti itu dan saya akan bacakan bismillah dari ayat yang 10 sampai ayat yang ke-20 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah
Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. Baik, kira-kira seperti itu cara membaca surah Al-Balad. Alhamdulillah pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Quran. Kami akan berikan kepada Anda kesempatan yang ingin membaca Al-Quran khususnya di surah Al-Balad untuk bisa menelpon ke nomor interaktif yang sudah tertera di layar kaca. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca pula. Baik, kita akan langsung mengangkat penelpon yang pertama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, mohon maaf. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Ayu dari Siak, Ustaz. Ibu Ayu dari Siak. Cianjur. Siak, Ustaz. Oh, dari Siak. Siak. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu dibacakan surah Al-Fajr, surah Al-Balad ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 ya. Fadlan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn. Ulangin dari ayat 10. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Ya. Falaqtahamal 'aqabah. Ya. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman za maqrabah. Ya. Au miskinan za matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulangin langsung bis-so, jangan bis-sabri, jangan ditahan dulu. Jadi kalau ada tasdid langsung masuk ya. Bis-sabri, bis-so. Coba diulang. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
Ya. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah Iya. alaihim narum muqadah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fik Ibu Ayu di Siak ya. Iya, ayo. Masya Allah, barakallahu fik. Semoga tetap istiqomah dan tadi ada dua ya, yang tasdid di auzubillah sama di ayat yang ke-17 ya, bis sabri. Nanti untuk berikutnya diusahakan setiap ada yang tasdid langsung masuk. Kalau memang itu misalnya huruf lam syamsiah berarti langsung masuk ya. Atau juga huruf qamariyah juga seperti itu. Jadi tidak ditahan dulu. Semuanya seperti itu ya. Bis sabri minasyaita ya, seperti itu. Barakallahu fik Ibu Ayu, semoga bisa kembali bergabung insyaallah di sesi tahsin tilawah berikutnya. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya dengan Al-Qur'an. Kita akan langsung melanjutkan dengan mengangkat penelpon berikutnya. Baik. Assalamualaikum. Halo. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Polda. Baik, suaranya agak kurang jelas ya. Dengan Bapak Arifka. Dengan Bapak Arif di sini. Oh iya, baik. Baik, Bapak bisa langsung bacakan dulu surah Al-Balad ayat yang ke-10 sampai ayat 20, silakan. Ya, fadhal. Ayat 10 sampai ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir wa hadainahu minal falaqata aqabah wa ma adraka ma fakkur raqabah au it'amun raqabah yatiman au miskinan makanan adina ulaika ashabul jannah walladzina kafaru ayatina hum ashabul alaihim narum muqadah. Baik. Alhamdulillah Bapak, mohon maaf ini karena suara kurang jelas, Bapak yang baru membaca surah Al-Balad ya. Insyaallah akan kita nilai nanti insyaallah di setelah jeda yang satu ini, kita akan jeda dulu sejenak dan kita akan lanjutkan di dalam program interaktif biidznillah. Jazakallahu khairan Bapak.
Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Kami akan memperlihatkan cara menggunakan aplikasi Al-Haram. Download aplikasi Al-Haram melalui Google Play Store di smartphone Anda dengan mengetik Al-Haram pada menu pencarian aplikasi. Pada layar awal aplikasi, terdapat tab menu Info, Galeri, Kontak, dan Layanan. Kemudian, pada tab menu Info, terdapat menu Teras, yang berisi tentang seluruh paket dan jadwal perjalanan yang tersedia di Al-Haram Tour and Travel. Kemudian terdapat menu Brosur, yang berisi info tentang program, serta layanan umroh, dan informasi pendaftaran umroh. Kemudian, pada menu paket, terdapat informasi paket, harga, dan jadwal keberangkatan sesuai dengan paket yang tersedia. Dan terdapat beberapa paket seperti Royal, Reguler, dan paket ziarah. Kemudian, pada menu jadwal perjalanan, terdapat jadwal kegiatan serta persiapan keberangkatan umroh. Pada menu berikutnya, untuk calon jamaah yang telah terdaftar, Anda dapat melihat pada menu pembagian kamar untuk mengetahui daftar pembagian kamar sesuai dengan paket dan jadwal keberangkatan Anda. Kemudian berikutnya, pada tab menu galeri, Anda dapat melihat menu manasik, mempermudahkan Anda untuk melihat video serta tata cara manasik ibadah umroh dari awal keberangkatan sampai dengan akhir ibadah umroh Anda. Kemudian, pada tab menu kontak, Anda dapat melihat informasi nomor kontak kantor pusat Al-Haram serta nomor kontak kantor perwakilan cabang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor Al-Haram Tour and Travel. Untuk kuota keberangkatan pada bulan Desember tahun 2017 sudah terpenuhi. Al-Haram Tour and Travel membuka paket untuk keberangkatan pada bulan Januari tahun 2018 dengan paket perjalanan selama 12 hari dan paket perjalanan selama Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya dengan Al-Qur'an. Kita akan kembali melanjutkan di sesi tahsin tilawah dalam interaktif ya, dalam sesi interaktif kami akan melanjutkan kembali dengan mengangkat penelpon berikutnya. Baik. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Ibu Aisyah ya? Iya. Ya, baik. Silakan dibacakan surah
Al-Balad ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 dimulai dengan ta'awuz. Oh iya. Bentar Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadainahun najdain. فلقد فما الأقبة وما أدراك ما العقبة Ulangin. Wama أدراك ما العقبة فك رقبة. Aduh, gimana? ya. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. ulangin, harus jelas. Fi yaumin dzi masghabah. Zi-nya jangan samar ya. Coba diulang. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. ya. Yatiman za maqabah. Yatiman za maqabah. maqarabah. Yatiman za maqarabah. ya. Al-miskinan za maqarabah. Ulangin. Au miskina, sempurna sukun tanpa dipantulkan, tidak au miskina, tapi au miskina. Al-miskinan za maqarabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Haknya hak kecil. Asha, bukan asha. Kalau asha artinya berubah. Ulaika ashabul maimanah. Ha ada yang di tengah tenggorokan bersama dengan huruf a. Ha. Ulangin. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Ini masih kurang Bu Aisyah di huruf ra. Bukan kafaru. Kafaru ra ri ru ra ru itu tebal, ri tipis. Kafaru ya, dan ketika dhammah maka dia dimonyongkan bentuk bulutan kecil. Ru kafaru. Coba diulang. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Ya. Alaihim narum muqtadah. Baik, cukup insyaallah. Barakallahu fiik Ibu Aisyah ya, sudah bergabung. Iya. Semoga bisa kembali bergabung insyaallah sesi tahsin tilawah berikutnya. Doakan ya Mas. Ya, insyaallah. Ya sudah. Ya, Terima sudah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, kita akan langsung memberikan kesempatan kepada penelpon berikutnya. Baik, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa, dari mana? Ibu Musdalifah dari Lampung. Ibu? Dengan ibu? Musdalifah dari Lampung. Musdalifah dari Lampung. Ya, silakan ibu. Dibacakan surah Al-Balad ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Fadhal.
ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada yang bertasydid ditekan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kemudian a'u-nya jelas. Jangan a'u, tapi a'u. A'u ada dua huruf. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahu najdain. Coba diulangin. Wahadaina, bukan wahadaina. Hanya enggak panjang. Coba diulang. Wa hadainahu najdain. Baik, kita nampaknya terputus dengan Ibu Muzdalifah. Kita akan langsung berikan kesempatan kepada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Baik, baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah ya, dengan Ibu siapa dari mana? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Sunarti Pak Ustadz, Ternate. Ibu Sunarti ya. Volume televisinya seperti biasa, volume televisinya dikecilkan dulu Ibu Sunarti. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahu najdain. Ya. Falaqtahamal aqabah. Ulangin. Falaqtahamal. Falaqtahamal aqabah. Baik, lanjut. Wa ma adraka mal aqabah. Ulangin. Wa ma beda ya. Wa ma adraka mal aqabah. Ah ya, seperti itu. Fakku raqabah. Ya. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Baik, untuk ta di sini huruf ta pantulan qalqalah ini tebal, bukan au it'amun. Nah, itu tipis. Au it'amun itta qatitu batta. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Ya, lanjut. Yatiman dza maqrabah. Ya. Au miskinan dza matrabah. Makana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Nah, kalau mau berhenti sih bis sabr, jangan bis sabr. Jangan terlalu cepat, jadi disempurnakan dulu aliran udara atau nafasnya huruf sa baru masuk ke ba dan ra. Bis sabr. Coba ulangin. Iya Pak Ustadz, napas pendeknya. Napas pendek, jadi harus begitu ya bacaannya Pak Ustadz. Di mana yang tepat harus berhenti? Ya, coba dibaca lagi. Di summa sampai bis sabar nggak apa-apa, tapi di shotnya sedikit dialirkan aja. Nafas terakhirnya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Ya.
Terus diulang dari watawasau bis sabr. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Baik, untuk huruf ra-nya masih belum terdengar tebal ya. Marhamah, huruf-huruf tebalnya ra, ta, sa ya. Salah di napas ini Pak Ustadz. Ya enggak apa-apa. Ulangin. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Baik, bukan mar. Ingat sakta ya Pak Ustadz. Ya, sebentar Ibu Sunati. Bukan marhamah. Kalau mar itu bahasa Indonesia. Ini mar. Marhamah. Ya, seperti itu. Coba diulang. Watawasau. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Aduh Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak bisa bikin 2 kali bacaannya Pak Ustadz. Ya, boleh. Lanjut. Ya. Ulaika. Ulaika ashabul maimanah. Nah, jangan dipantulkan huruf shad. Semua huruf yang berhamas yang ada nafas mengalir jangan dipantulkan. Ashabu. Jangan ashabu. Itu pantulan. Ulaika ashabul langsung. Setelah sempurna nafasnya, masuk langsung ke huruf berikutnya. Ulangin. Ulaika. Ulaika ashabul maimanah. Boleh, tapi jangan juga ditahan ya. Ashabun, enggak. Ulaika ashabu, jadi menyambung. Ulaika ashabul maimanah. Sekali lagi. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Walladzina kafaru biayatina hum ashab. Jangan ashab. Sama kayak tadi, jangan ashab. Se-nya dihilangkan. Oh iya. Langsung. Walladzi biayatina hum ashabul mas'amah. Masih ashabun. Coba asha. Ya, jangan asha. Salah asha. Walladzi ashabul mas'amah. Ya, diulang dari awal. Walladzi. Walladzina kafaru biayatina hum asha. Jangan asha. Hum asha. Pak Ustadz bisa dibaca 2 kali berulang-ulang di sini. Misalnya nafas tidak sanggup. Oh iya boleh. Di sini walladzina kafaru biayatina. Ini enggak kalau bisa emang 1 kali nafas ya, cuma agak dipercepat dikit enggak apa-apa. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Itu sempurna. Kecuali memang nafasnya ini ya, tapi bisa dengan tempo yang lebih cepat. Coba. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Baik, titiknya 1 aja coba di poin ashabu. 1 aja dari situ aja. Ashabul mas'amah. Oke, cukup. Alaihim. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Ya. Alaihim na'um muqsadah. Ya, baik, cukup ya. Barakallahu fiik Ibu Sunarti. Untuk catatannya jangan dipantulkan lagi huruf-huruf hamas, huruf sa, sin ya. Ini sering sekali ashabu bismillah tanpa disadari, mungkin itu dikurangin karena
huruf yang boleh dipantulkan ada huruf qalqalah saja. Baik, cukup ya Ibu Sunarti. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan untuk sesi tahsin tilawah di sesi interaktif pada hari ini insyaallah kita cukupkan dengan bacaan Ibu Sunarti barusan, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke nomor SMS setelah jeda yang satu ini. Bismillah. Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Kami akan memperlihatkan cara menggunakan aplikasi Al-Haram. Download aplikasi Al-Haram melalui Google Play Store di smartphone Anda dengan mengetik Al-Haram pada menu pencarian aplikasi. Pada layar awal aplikasi terdapat tab menu Info, Galeri, Kontak, dan Layanan. Kemudian, pada tab menu Info, terdapat menu Teras, yang berisi tentang seluruh paket dan jadwal perjalanan yang tersedia di Al-Haram Tour and Travel. Kemudian terdapat menu Brosur, yang berisi info tentang program, serta layanan umroh, dan informasi pendaftaran umroh. Kemudian, pada menu paket, terdapat informasi paket, harga, dan jadwal keberangkatan sesuai dengan paket yang tersedia. Dan terdapat beberapa paket seperti Royal, Reguler, dan paket ziarah. Kemudian, pada menu jadwal perjalanan, terdapat jadwal kegiatan serta persiapan keberangkatan umroh. Pada menu berikutnya, untuk calon jamaah yang telah terdaftar, Anda dapat melihat pada menu pembagian kamar untuk mengetahui daftar pembagian kamar sesuai dengan paket dan jadwal keberangkatan Anda. Kemudian berikutnya, pada tab menu galeri, Anda dapat melihat menu manasik, mempermudahkan Anda untuk melihat video serta tata cara manasik ibadah umroh dari awal keberangkatan sampai dengan akhir ibadah umroh Anda. Kemudian, pada tab menu kontak, Anda dapat melihat informasi nomor kontak kantor pusat Al-Haram serta nomor kontak kantor perwakilan cabang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor Al-Haram Tour and Travel. Untuk kuota keberangkatan pada bulan Desember tahun 2017 sudah terpenuhi. Al-Haram Tour and Travel membuka paket untuk keberangkatan pada bulan Januari tahun 2018 dengan paket perjalanan selama 12 hari dan paket perjalanan selama 9 hari. Juga telah dibuka untuk keberangkatan pada bulan Februari, Maret, dan seterusnya untuk tahun 2018. Segera daftarkan diri Anda bersama kami, Al-Haram Tour and Travel. Seluruh perjalanan Al-Haram Tour and Travel telah melakukan block seat atau booking tiket terlebih dahulu. Kenapa Al-Haram harus membooking tiket terlebih dahulu? Pertama,
Al-Haram Tour and Travel telah memastikan semua tiket dan jadwal perjalanan telah di-booking kepada pihak maskapai penerbangan. Dan Anda bisa cek jadwal penerbangan atau PNR kami kepada pihak maskapai terkait, yaitu Saudi Airlines. Langkah ini kami lakukan supaya jamaah yang berada di luar Jawa ataupun daerah bisa segera memastikan perjalanan mereka untuk berangkat ataupun membooking tiket penerbangan domestik menuju Jakarta. Kedua, perlu diketahui bahwa syarat utama pengurusan visa umroh adalah harus menunjukkan bukti dengan adanya kode booking tiket. Kedua, pembayaran booking hotel. Dan yang ketiga, pembayaran transportasi bis selama umroh. Hal tersebut kami sampaikan guna meyakinkan para jamaah yang bergabung bersama Al-Haram Tour and Travel untuk memastikan seluruh jadwal perjalanan yang telah ditetapkan oleh Al-Haram Tour and Travel. Dan tentunya, seluruh seat yang ada pada setiap jadwal keberangkatan terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya, nomor 88, Komplek Bilimun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 0853 1212 1280 atau di nomor 0857 7301 5870. Al-Haram Tour and Travel. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perzinahan sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Ta'ala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat daripada riba? Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Perhatikanlah ini saudaraku, berapa banyak orang yang asyik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang, karena perbuatan tersebut merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya, karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Mereka berkata, tentu. Baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan tidaklah aku berkata mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah saudaraku, kehormatan seseorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat akibat lisan yang tak dijaga. Islam bukan warisan nenek moyang dan orang tua. Agama Islam bukanlah agama yang semata-mata diwariskan dari nenek moyang atau dari kedua orang tuanya kepada anak-anaknya. Sudah terlalu banyak bukti bahwa Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Qurtubi membawakan makna fitrah dalam tafsir, yaitu bermakna Islam. Beliau berkata, maknanya yaitu Islam. Ini sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan seluruh manusia.
Perlu diketahui terkait tafsir Al-Qurtubi bahwa memang agama Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, karena pengertian Islam secara umum adalah sebagaimana berikut. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Karenanya, semua dakwah Nabi dan para Rasul sama, yaitu mendakwahkan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Setelah Nabi Muhammad SAW diutus dengan Islam dalam pengertian lebih khusus, yaitu syariat Islam, Nabi SAW setelah itu semua agama harus mengikuti syariat Islam. Beliau menjelaskan seandainya Nabi Musa hidup di zaman beliau, maka harus mengikuti beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya Musa alaihissalam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya, melainkan dia harus mengikutiku. Agama Islam bukan warisan, tetapi karena hidayah yang Allah berikan kepada yang dikehendaki sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah. Buktinya misalnya, ada orang tuanya yang Islam, tetapi setelah balik dan dewasa, ia malah murtad. Dan sebaliknya, ada yang kedua orang tuanya non-muslim, kemudian mendapat hidayah dan menjadi Islam. Nabi Nuh mempunyai anak yang tidak ikut agama Nabi Nuh, dan Nabi Nuh tidak bisa mewariskan kepada semua anaknya. Nabi Ibrahim tidak mendapatkan warisan ajaran bapaknya dan semua kaumnya yang menyembah berhala. Sebagai bukti keadilan Allah, semua anak dilahirkan di atas fitrah, yaitu agama Islam, meskipun kedua orang tuanya bukan Islam. Nabi SAW bersabda, setiap manusia dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Orang tua memberi cap agama selain Islam. Ini hanya cap saja sampai mereka balik. Jika sebelum balik atau dewasa mereka meninggal, maka sebagai bukti keadilan Allah, mereka masuk surga semuanya. Karena memang mereka belum balik dan belum bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mereka dalam asuhan Nabi Ibrahim di surga, sebagaimana dalam hadis berikut. Orang tua di bawah pohon adalah Ibrahim, sedangkan anak-anak kecil yang ada di sekitar adalah anak-anak umat manusia yang meninggal sebelum balik. Pendapat ulama yang lainnya mengatakan bahwa anak-anak yang belum balik akan diuji lagi oleh Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana orang buta, tuli, dan orang yang memang tidak sampai ajaran Islam padanya sama sekali. Adapun jika telah balik, mereka sudah bisa berpikir dan merenung serta sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka sudah bisa memilih dan membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Sangat jelas, ajaran agama Islam adalah yang paling sesuai dengan fitrah dan logika manusia. Jika mencari agama selain Islam, maka akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain Allah, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebagian orang protes dengan ketidakadilan bahwa orang-orang yang lahir dari orang tua dan tempat yang bukan beragama Islam, maka dia otomatis tidak beragama Islam atau tidak mewarisi Islam. Tidak demikian. Banyak yang keadaannya demikian tetapi bisa beragama Islam dan mendapatkan hidayah. Kemudian, mengapa mereka hanya protes pada agama saja? Mengapa tidak protes dengan orang yang lahir ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang lahir di keluarga kaya, dan ada juga yang lahir di keluarga miskin? Yang benar adalah semuanya sudah ditetapkan dalam takdir Allah dan sesuai dengan ilmu serta hikmah Allah. Kita sebagai manusia dan hambanya sangat tidak layak bertanya-tanya, mengapa Allah takdirkan begini? Mengapa tidak Allah takdirkan begitu? Karena kita hanya hamba Allah dan kitalah yang akan ditanya tanggung jawaban atas perbuatan kita, sedangkan Allah. Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, kita akan kembali melanjutkan tahsin tilawah pada pagi hari ini di dalam segmen terakhir, yaitu di sesi tanya jawab tentang Al-Quran Karim yang berkenaan dengan tema pada hari ini, itu tahsin surah Al-Balad. Dan kami persilahkan yang ingin bertanya seputar Al-Quran, dunia tajwid juga kami persilahkan. Baik, kita akan langsung membaca pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamdani, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Ini Amron Mandiri dari Aceh. Pertanyaannya, bagaimana cara yang mudah untuk membuat anak mudah belajar belajar makharijul huruf? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Amran ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan beliau dan juga keluarga untuk selalu bersahabat atau menjadi ahlul Quran, insyaallah menjadi keluarga Qurani biidznillah, karena dengan itu Allah akan berkahi sebuah keluarga. Baik, alhamdulillah ini bukan pertama kali ya, tapi sudah diterapkan dari zaman-zaman dahulu, bahkan dari zaman Rasulullah pun anak-anak para sahabat juga diajarkan seperti ini, yaitu dengan cara talaqi atau dengan cara talqin. Jadi sang guru membaca, kemudian murid mengikuti. Jadi anak tidak harus dijelaskan terlebih dahulu, misalnya ini hurufnya dhad, sifatnya seperti ini, tempat keluar dari sini, nggak harus seperti itu. Tapi cukup gurunya membacakan, kemudian si anak mengucapkan dengan benar. Jadi gurunya juga harus benar, maka anaknya akan ngikut yang benar. Dan itu di zaman para sahabat juga seperti itu. Rasulullah membacakan dari awal sampai akhir An-Nas, dan juga sahabat pada mengajarkan murid-murid yang lain, para tabi'in, dengan membaca dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu ditalqin per ayat, ditalqin dengan bacaan yang benar. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, murid ngikutin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau belum benar diulang beberapa kali sampai si murid itu benar-benar bisa mengikutin. Lanjut ayat kedua, ayat ketiga, sampai seterusnya sampai 30 juz. Si murid tanpa mengetahui ini huruf sifatnya seperti ini, makharijul huruf seperti ini, hukumnya seperti ini, tapi dia tetap benar. Jadi, walaupun dia nggak tahu, tapi dia tetap benar. Kenapa? Nah, bagaimana hukumnya? Kalau seperti ini, kita kembali ke hukum ketika belajar ilmu tajwid, maka hukumnya fardhu kifayah. Siapapun, nggak harus semuanya belajar. Jadi kalau udah ada yang belajar maka cukup. Tapi membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardhu ain, wajib. Nah, maka seorang bisa tanpa belajar ilmu tajwid bisa membaca Al-Quran benar, bisa. Ya, jadi dengan cara tadi ditalqin. Ini cara yang paling efektif. Bisa orang tuanya yang langsung mentalqin anaknya, atau bisa juga cari guru yang memang bagus di dalam Al-Quran, dia yang mentalqin. Dan usahakan memang guru yang berkompeten di dalam Al-Quran, dan dia memang mengetahui dengan betul tata cara membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi bisa membaca dengan ilmu tajwidnya. Seperti itu, insyaallah, karena anak akan meniru gurunya. Anak-anak itu hanya mampu meniru, ya. Jadi tidak butuh dulu materi-materi sebagainya. Jadi dia cukup kita praktekkan yang benar, dia akan mengikuti seperti itu. Dan nanti itu akan tertancap, oh seperti ini cara membaca. Sampai dia dewasa itu udah enak. Kalau udah dewasa diperbaiki itu sedikit susah. Tapi kalau dari kecil ditanam seperti itu lebih mudah, insyaallah. Barakallahu fiik kepada Bapak Imran ya. Semoga menjadi keluarga yang tadi kita sebutkan, keluarga Qurani, dan kita semuanya juga mengharapkan seperti itu biiznillah. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, adakah hadisnya, apa hukumnya adanya bacaan bala wa ana ala dzalika minasyahidin setelah membaca surah At-Tin, juga bacaan rabbighfirli wa liwalidayya dan seterusnya setelah membaca Al-Fatihah. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kami belum pernah mendapatkan ada hadis yang berbunyi seperti ini yang mengharuskan setiap membaca suatu surat kita membaca misalnya atin wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi yang ada adalah ketika melewati ayat-ayat yang di situ tentang azab, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk, nah ini dalam rangka tadabbur, untuk berlindung kepada Allah dari azab tersebut, misalnya azab api neraka atau azab yang Allah berikan di dunia. Kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari azab tersebut, dan kita disuruh oleh Allah untuk benar-benar meresapi ayat tersebut dan bahkan disuruh untuk menangis. Kemudian kalau melewati ayat-ayat tentang nikmat, maka kita disuruh untuk meminta pada Allah agar kita diberikan nikmat tersebut. Nah, mengharap. Jadi setiap melewati ayat tertentu ada pengharapan kita. Nah, itu ada. Tapi kalau seperti ini wallahu taala bisawab, bahkan kami sendiri sempat mendapatkan, dan ini saya rasa tidak ada ya, tidak ada di dalam yang selama saya pelajarin belum ada saya dapatkan seperti ini. Ketika di dalam sholat, sang imam membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-A'la ya, afwan, ya surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai terakhir Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian para jamaah menjawab semuanya alaihimassalam. Saya kaget, dan ini tidak ada seperti ini ya. Jadi kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita disuruh membaca Al-Quran, disuruh mempelajari Al-Quran, kemudian disuruh mentadabburi Al-Quran, dan diperintahkan dalam tadabbur adalah untuk berusaha menangis ya, berusaha fa'il lam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka menangislah. Kemudian setiap melewati ayat-ayat tentang azab, kita disuruh berlindung pada Allah. Setiap melewati ayat yang tentang nikmat, kita disuruh meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saja, wallahu taala alam bisawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Nenek Azizah dari Kota Pinang, Masya Allah, Sumatera Utara, Medan ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik, kepada Nenek Azizah dari Kota Pinang. Mau bertanya, tolong bacakan huruf zal, jai, dan jim. Bagaimana membacanya? Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Azizah. Huruf zal, huruf ja ya, sama huruf jim, bedanya apa? Mungkin seperti ini, huruf zal, huruf za, dan huruf ja ya. Huruf za, dan jim banyak sekali kita dapatkan seperti ini. Membacakan huruf zai menjadi huruf ja, atau huruf za menjadi huruf ya. Misalnya wallahu azizun dzuntiqam, azizun zai kemudian za. Tapi sebagian banyak membaca ayyun yuntiqam, zai menjadi ya, ada juga menjadi jim, ajijun yuntiqam. Ini salah ya, semuanya salah. Jadi yang benar huruf zai itu dia memiliki desis ya, ada desisnya azi ya. Kemudian dia tidak mengalir nafasnya. Aziza seperti z za, azizun tiqam. Sedangkan huruf za ya, maka dia termasuk huruf yang tidak ditekan, makhrajnya, lidahnya tidak ditekan. Kalau ditekan akan menjadi za. Jadi dia cukup ditempelkan aja ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Za sama dengan tha, sama dengan dha. Nah, seperti itu. Kemudian untuk huruf jim itu berada di tengah lidah. Ja, tengah lidah hampir ja, tengah lidah menyentuh ke langit mulut bagian atas, bagian tengah lidahnya. Ada 3 huruf situ, ja, sya, ya. Ja-nya menyentuh ke langit mulut atas. Ja, ja, ji, ju, baj ya. Za, zi, zu, baz ya. Baz. Kemudian za, zi, zu, baz ya. Seperti itu bismillah cara membaca huruf zai, za, dan jim.
kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Insyaallah pertanyaan dan sisanya akan kita jawab di sesi tahsin tilawah berikutnya biiznillah. Assalamualaikum Ustaz, saya Bambang dari Pacitan. Bagaimana cara mengajari anak yang sulit untuk belajar Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu semuanya yang memiliki anak-anak yang ingin membaca, ingin mempelajari Al-Quran, ini luar biasa. Dan ini harus sebagai orang tua harus mengistiqomahkan anak-anaknya untuk terus melazimkan membaca Al-Quran. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ketika anak sulit membaca Al-Quran, ketika anak sulit untuk belajar Al-Quran, di situ kita harus tahu bahwa kapasitas anak kita itu seperti apa. Jadi tidak bisa kita langsung sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau sebulan, 2 bulan, tidak bisa langsung, itu harus bisa. Bahkan saya sering sampaikan, untuk tahsin surah Al-Fatihah aja itu sebenarnya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 6 bulan. Ya, misalnya. Bahkan ada yang lebih. 6 bulan untuk surah Al-Fatihah aja. Bahkan untuk makharij, untuk mengucapkan huruf, melafalkan huruf hijaiyah A yang benar, ba, A, I, U, ba, ya, ba, bi, bu, ta, ti, itu yang benar, yang dengan bacaan yang benar, makharijul hurufnya pas, sifatul hurufnya pas, itu membutuhkan huruf mungkin sampai sekitar 7 bulanan. Maka harus bersabar. Dan kita harus tahu kapasitas anak kita. Kalau dia mampunya misalnya satu hari itu cuman batasnya sekian, udah kita batasi sekian. Tidak memaksa terlebih dahulu, tapi kita istiqomahkan. Nah, yang paling penting adalah istiqomah. Maka khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Dan Al-Quran adalah salah satu amal kebaikan dan ibadah yang kita insya Allah sangat mudah untuk mendapatkannya. Tinggal kita membacanya, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Terbata-bata ataupun lancar, dia mendapat pahala. Terbata-bata, Allah berikan 2 pahala. Jadi kita harus tahu kapasitas anaknya. Karena ibarat, saya sering sampaikan, ibarat tisu. Coba siapkan 1 gelas, kemudian siapkan tisu, dan masukkan 1 tisu itu ke dalam gelas yang sudah diisi air. Kemudian angkat tisu itu. Apakah tisu bisa menyerap semua air yang dalam gelas? Jawabannya tidak bisa. Maka kita harus bersabar. Ya, ambil sedikit semampunya. Ya, paling bisa menyerap sedikit. Kemudian kita keringkan dulu, menyerap dikit, keringkan dulu, menyerap dikit, keringkan dulu. Jadi seperti itu, bersabar, terus bersabar. Makanya di antara syarat di dalam belajar adalah, kata Imam Syafi'i, adalah was-sabr, yaitu bersabar. Dan di dalam bersabar ada kesabaran. Jadi bersabar, di dalam bersabar itu dibutuhkan, insya Allah. Dan semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak pahala. Jadi jangan berputus asa. Jangan misalnya belum bisa, kok nggak bisa-bisa, kok susah belajarnya, tapi tetap bersabar. Dan sebagai orang tua kita adalah membimbing untuk dia bisa terus memfasilitas dan membimbingnya untuk bisa terus di dalam Al-Quran. Itu yang paling penting, adalah dia bisa sehari-hari berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, tidak harus target sekian, susah. Tapi kita latih anak kita sejak dini, berapa lama dia bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Oh, dia bisa setengah jam, kita istiqomahkan setiap hari. Oh, dia habis itu kita naikkan 1 jam, setiap hari 1 jam. Jangan 1 halaman setiap hari. Kadang-kadang susah 1 halaman setiap hari. Kalau dia karena target susah. Tapi kalau karena waktu, kita membiasakan diri dengan Al-Quran. Kalau dia sudah terbiasa, dia akan, tanpa kita suruh pun, dia akan memanfaatkan waktunya untuk Al-Quran. Seperti itu. Bismillah. Barakallahu fikum. Kepada semua pemirsa Insan TV kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza yang telah menyaksikan siaran ini. Dan insyaallah kita akan kembali bertemu di esok hari atau pagi besok, insyaallah tetap di jam 6 sampai jam 7.30 biiznillah bersama kami. Dan kami minta maaf jika terdapat kesalahan selama penyampaian materi ataupun selama penayangan program tahsin tilawah ini. Dan kami minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita tutup sesi kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من. Kami mengucapkan terima